Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hardianti. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial, semacam tutorial ya. Cara membuat database di PHP admin. Nah, database kali ini saya akan membuat database data karyawan. Sebenarnya sebelumnya saya sudah mencoba-coba berapa kali pun ya. Nah, nanti di dalam database ini saya akan membuat dua tabel, yaitu tabel karyawan dan tabel tabel jabatan. Nah, setelah itu saya akan memperlihatkan gimana sih caranya agar dua tabel ini saling berhubungan. Jadi misalkan kita menginput data pada tabel karyawan, nah tabel jabatan juga itu mengikut, jadi sama-sama terinput gitu. Langsung saja kita masuk, lihat caranya. Oke, pertama kita membuat database name-nya dulu. Nah, di sini sudah ada beberapa nama database. Di sini saya sudah beberapa kali membuat ya. Di sini saya juga membuat data karyawan. Kita samakan saja data karyawan BTST. Nah, langsung create. Nah, udah. Jadi kita membuat tabel yang pertama itu kita buat tabel karyawan dulu. Dan kemudian kolomnya nggak apa-apa 4 aja. Kemudian kita create. Nah, kita masukkan ID karyawan. Kita ambil nomor induk juga. Kemudian kita ambil nama. Kemudian ID jabatan ya. Nah, untuk ID karyawan kita jadikan ini tipenya integer ya. Nomor induk pun integer, untuk nama itu varchar, ID jabatan integer, ID karyawan kita ambil 10 saja. Nomor induk juga 10, nama kita masukkan berapa ya? 20. ID jabatan pun kita masukkan 10. Kemudian ID jabatan ini kita mau jadikan dia primary key, jadi ini langsung dicentang saja. Nah, setelah itu save. Oke, di sini kan sudah ada ya ID karyawan, nomor induk, nama, ID jabatan. Nah, di sini dia sudah jadi primary key gitu. Nah, kemudian kita input datanya. Caranya klik insert. ID karyawan kalau tidak diisi juga nggak apa-apa, soalnya ini kan udah jadi primary key, jadi nanti terisi sendiri. Kita masukkan nomor induknya, kita masukkan 22331. Ini ngasal aja ya. Namanya saya ambil nama saya sendiri dulu. Ini saya udah pernah buat, jadi ada muncul kayak gini. 331. Kemudian di bawahnya lagi ID karyawan 222332. Ini nomor induk 2000-22332. Namanya kemudian ID jabatannya, kemudian langsung go. Oke, kita tambahkan lagi soalnya baru 2 ya. Cara nambahinnya itu masuk ke insert aja terus. 2022-333. Siapa ya? Fatiahuda. Kemudian 333. Ini pun 2022-334. Namanya kita ambil kemudian ID jabatannya 334. Go, langsung. Oke, kita tambah satu lagi biar cukup 5. 2022-335. Namanya siapa ya? Fadila. Ini sudah ada sih. Fadila. Bingung mikir nama juga ya. 335. Kemudian kita go. Nah, kita lihat di browse-nya
Nah, di sini datanya udah muncul, ada 5 data. Oke. Lanjut, sekarang kita membuat tabel baru lagi, yaitu tabel jabatan. Nah, di sini kita masukkan ID jabatan ya. Kemudian nama jabatannya. Kemudian gaji pokoknya. Gaji pokok. Setelah itu tunjangan. Nah, ID jabatan kita integer, tipenya integer, nama jabatan varchar. Gaji pokok juga saya jadikan varchar, soalnya nanti mau ini ya, nambahin kayak simbol rupiah gitu. ID jabatan kita ambil 10 saja, nama jabatan kita ambil 20. Gaji pokok ini samain aja semua 20, tunjangan 20. Oke. Nah, di sini ID jabatannya kita mau jadikan primary key, dia itu jadi primary key. Oke, terus save. Oke, mudah kan? Ini udah muncul. Nah, sekarang kita masukkan datanya lagi. Caranya sama, insert. Kemudian ID jabatan tadi. Nah, angka pada ID jabatan ini harus ID jabatan di tabel jabatan ini harus sama dengan angka ID jabatan pada tabel karyawan. Soalnya nanti ID jabatan ini ini yang akan kita jadikan relasi. Nah, oke, lanjut. ID jabatannya 331, nama jabatannya kita ambil direktur. Gaji pokoknya kita ngasal saja, misalkan saya sudah ada buat sih 120 juta. Kita tunjangannya berapa ya? Tunjangannya kita ambil berapa ya? Berapa nih tunjangannya nih? Misalkan 50 juta lah. Banyak ya. Nah, kemudian kedua, supervisor IT, gaji pokoknya supervisor IT berapa sih? Berapa ya? Kita ngasal aja 15 juta ya. Tadi aku ada buat sih. Kemudian tunjangannya kita ambil 8 juta misalkan. Nah, kemudian kita go. Oke, masuk. Kita tambahin lagi nih. Insert lagi 333. Nama jabatannya misalkan staff HRD. Nah, gaji pokoknya berapa ya? Staff HRD misalkan 12 juta. Tunjangannya misalkan berapa ya? Tunggu aja 5 juta lagi. Juta. Lanjut, ID 334, nama jabatannya apa? 334, nama jabatannya kita masukkan apa ya kira-kira? Staff IT aja ya? Ya, staff IT aja. Gaji pokoknya berapa ya? Staff IT misalkan 10 juta. 10 juta, tunjangannya misalkan 3 juta ya. 3 juta. Nah, kita lanjut. Go. Oke, masuk lagi. Kita tambah satu lagi. ID jabatannya 335. Nama jabatannya misalkan staf keuangan. Gaji pokoknya misalkan 10 juta juga.
Terus tunjangannya tadi kita samain aja ya. Berapa ya tunjangan ini? 3 juta ya? 3 juta. Terus kita go. Kita lihat di browse-nya. Nah, di sini udah ada nih. Semua udah muncul datanya. Tadi juga tabel karyawannya sudah. Nah, kemudian kan tabel jabatan dan tabel karyawannya kan udah selesai nih, semuanya juga udah diinput. Nah, sekarang kita mau relasikan. Jadi, ini kita pilih ID karyawan, kemudian structure, ini relation view. Nah, ini kita merelasikannya dengan cara seperti ini. Jadi tadi di sini sudah saya masukkan. Di sini database-nya kan nama database-nya. Kemudian di sini kita merelasikan dengan tabel karyawan, tabel jabatan. Jadi tabel karyawan ini kita merelasikan dengan tabel jabatan. Nah, di sini muncul kolomnya ID jabatan. Nah, karena di sini ID jabatan, maka di sini pun harus ID jabatan. Jadi yang kita jadikan foreign key di tabel karyawan itu yaitu ID jabatan. Kemudian di sini tipe kaskade, di sini juga biar kalau kita nanti mau menghapus atau mengupdate mengupdate data karyawan dan data jabatannya itu semuanya masuk. Kemudian kita save ya. Ini sudah tersave. Kemudian kita lihat hasilnya. More designer. Nah, di sini sudah berelasi. Jadi ID jabatan pada tabel karyawan berelasi dengan ID jabatan pada tabel jabatan. Kemudian kita save back. Kita save dengan nama data karyawan saja ya. Data karyawan. Ya, ini udah terganti. Nah, di sini udah terganti namanya. Ini sudah tersave dengan nama data karyawan. Jadi cara seperti itu teman-teman untuk membuat database pada PHP admin. Terus cara merelasikannya seperti itu juga. Nah, setelah ini nanti kita akan next untuk menampilkan gimana sih caranya menampilkan tabel relasi ini, dua tabel relasi ini ke browser kita. Kita menggunakan nanti bahasa PHP ya. Nah, oke, gimana sih cara menampilkan datanya pada browser kita? Nah, di sini sudah saya buat ya. Di sini ini adalah data karyawannya, data tabel karyawan. Nah, kemudian di sini adalah tabel jabatannya. Kemudian di sini adalah penggabungan antara dua tabel tadi, yaitu nomor induk, nama karyawan, jabatan, gaji pokok, tunjangan. Nomor induk dan nama karyawan ini kan tadi dia masuk pada tabel karyawan kan. Kemudian jabatan, gaji pokok, dan tunjangan ini dia masuk pada tabel jabatan. Nah, gimana sih caranya buat kayak gini? Jadi langsung saja kita lihat pada ini sudah saya buat ininya ya, programnya. Nah, di sini seperti biasa kita menggunakan bahasa HTML dulu. Di sini ada heading 2. Saya menggunakan heading 2 untuk nama judulnya ya di atas detailnya itu. Nah, di sini untuk tabelnya saya menggunakan tabel bordernya itu 1 dengan style border collapse seperti itu. Kemudian ini background colornya kita pakai putih saja. Nah, di sini untuk tabelnya, untuk nomornya itu
lebarnya itu kita pakai 50, nomor induk 100, nama karyawan 150, kemudian jabatan 120, gaji pokok 100, kemudian tunjangan pun 100. Nah, di sini ini sepertinya sudah pada tahu kan. Ini untuk untuk tabelnya. Nah, kemudian kita masuk pada PHP-nya. Nah, di sini kita masuk pada bahasa PHP. Di sini include koneksi PHP. Jadi nanti di sini dia terhubung pada koneksi PHP. Ini ya, koneksinya seperti ini. Nah, koneksinya ini memang bahasa khususnya memang seperti ini untuk koneksi. Di sini koneksinya MySQL Connect itu localhost-nya ini nama usernya, kemudian di sini nama di sini password PHP adminnya, tapi karena saya tidak menggunakan password, jadi saya cukup memberi tanda petik 2 sebanyak 2 kali. Kemudian ini nama database-nya. Nah, kita kembali ke programnya. Nah, di sini nomor 1, jadi maksudnya nomornya nanti dimulai dari 1, kemudian ini ambil data, kita buat query-nya itu dari tabel karyawan dan tabel jabatan. Jadi dimana kalau tabel karyawan itu pada ID jabatan di tabel karyawan itu sama dengan ID jabatan tabel jabatan. Jadi nanti di situ mereka akan terhubung. Nah, di sini seperti tadi ya, di sini ada orday MySQL error seperti tadi di koneksinya. Nah, kemudian di sini akan tampil ambil datanya MySQL fetch array. Kemudian di sini untuk penginputan datanya. Jadi ini untuk nomor. Ini Alex Center supaya ini tulisannya di tengah. Nah, untuk nomor induk nanti akan tampil nomor induk, kemudian nama jabatan, gaji pokok, tunjangan. Nah, untuk nomor plus ini supaya nanti nomornya akan otomatis tertambah 1 sampai sekian gitu. Nah, seperti itu aja sih untuk menyatukan dua tabel berelasi tersebut. Nah, sebelumnya mohon maaf ya, ini codingannya ini saya tampilkan ya seperti ini. Soalnya kalau mau diketik ulang ini akan mengambil durasi yang cukup lama. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ini kan kalau dilihat kan belum, ini udah ada relasi, tapi untuk membuktikannya kita belum tahu ya gimana sih caranya membuktikannya itu. Nah, maksudnya itu kalau kita menginputkan data karyawan, data jabatannya pun ikut. Nah, di sini saya juga sudah membuatnya. Nah, di sini ada form data, tambah data karyawan ya. Nah, di sini saya ambil nick, nama, dan jabatan. Nah, di jabatan ini sudah muncul tadi jabatan-jabatan yang kita buat. Jabatan-jabatan yang kita buat. Nah, kemudian caranya gimana sih membuat seperti ini? Nah, di sini ada, kita lihat codingannya. Sama ya seperti tadi, menggunakan heading 2. Jadi di sini tambah data karyawan. Sini bebas sih mau tulis apa aja. Nah, kemudian di sini kita pakai nicknya 100 seperti ini. Nomor induk. Nah, di sini nick ini kita masukin nomor induknya. Jadi nanti di form nicknya itu yang kita masukin itu. Nah, ini input type text name nomor induk. Jadi yang kita masukin pada form nicknya itu adalah nomor induknya. Kemudian pada form namanya itu kita masukkan namanya. Tipenya itu kita tipe teksnya. Jadi maksudnya pada form nama itu kita masukkan namanya, nama karyawan yang kita mau masukkan siapa, seperti itu.
Kemudian next jabatan. Nah, tadi jabatan udah ada ini ya kan, opsi-opsinya. Jadi nanti bisa langsung pilih aja. Nah, kemudian kita masuk pada sintak PHP-nya. Sama seperti tadi. Ini sama ya, seperti tadi sama di data karyawan. Nah, di sini kita untuk query-nya itu kita ambil tabel jabatan. Nah, jadi nanti data tabel jabatan juga itu akan ikut masuk. Nah, di sini optionnya jadi ID jabatan dan nama jabatan. Jadi nanti akan muncul sendiri ya nama jabatannya. Jadi walaupun nanti kita masukin ID jabatan, yang muncul itu akan tetap nama jabatannya. Kemudian, nah di sini nanti kalau misalkan di sini kan tadi ada tulisannya save kan. Nah, itu kita menggunakan ini. Jadi nanti kalau kita misalkan ingin submit, ya di situ tulisannya untuk submit itu apa ya? Kita tulis save di situ, value-nya itu save. Terus namanya itu proses. Kemudian, nah jika prosesnya itu nanti kita insert ke tabel karyawannya itu menggunakan nomor induk, nama, dan ID jabatan, sama seperti yang tadi ya. Ini kita akan menggunakan, di sini kita akan masukkan nama di nick ini, kita akan masukkan nomor induknya, kemudian di sini namanya, kemudian kita pilih jabatannya apa, gitu maksudnya. Kemudian apanya lagi ya? Nah, di sini setelah datanya tersimpan tuh nanti muncul kalimat data has been saved. Nah, jadi coba ya kita coba masukin datanya. Misalkan tadi sampai 335 ya. Jadi masukkan 2022 336. Misalkan namanya siapa ya? Ainaya. Jabatannya misalkan dia staf keuangan juga misalkan. Nah, kita save. Nah, ini. Jadi di sini tertulis data has been saved. Terus kita oke. Nah, kita cek pada data karyawannya. Ada tidak? Kita refresh. Nah, di sini sudah muncul Ainaya staf keuangan. Di sini sudah muncul semua gaji pokoknya sama tunjangannya. Kemudian coba kita cek pada PHP admin kita, pada tabel karyawan. Dia ada, nah dia juga ada, dia mengikut seperti ini. Dia itu ID jabatannya udah masuk juga, namanya, nomor induknya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin sekian video tutorial untuk membuat database di PHP admin, kemudian cara merelasikan dua tabel, kemudian cara menampilkannya, dan cara membuktikannya tabel tersebut benar berelasi atau tidak. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ya. Soalnya di sini masih sama-sama belajar juga. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.